program kerja kita selama di sekolah ini sampai bulan Juni nanti. Jadi kampus pengajar ini merupakan bagian dari MBKM, di mana mahasiswi di sini itu kami memiliki kesempatan untuk mengajar di SMP Fatahillah ini terjun langsung ke lapangan, membantu dunia pendidikan juga di Indonesia ini untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa-siswi di SMP Fatahillah ini. Pertama, di sini kita ada 4 program kerja, yang ada Liserja, Numerja, Peta, dan nanti ada kegiatan Ramadan. Yang pertama adalah Liserja. Liserja ini merupakan suatu kegiatan belajar literasi yang dilakukannya sambil bermain gitu. Tujuan ini untuk meningkatkan minat baca siswa-siswi tapi sambil enjoy gitu Bu. Jadinya mereka nggak bosen gitu kalau buku terus. Yang pertama kita membaca bacaan. Membaca bacaan ini minimal kita lakuin seminggu sekali. Jadi dari membaca bacaan ini nanti siswa-siswi di kelas kita minta untuk menceritakan ulang. Terus jadi diresum gitu bacaannya. Kita tanya jawab juga sambil ada fun game ya. Pojok literasi juga mau kita adain. Jadi kalau nggak salah waktu itu setiap pagi itu ada 15 menit baca dulu ya Bu. Iya. Mungkin itu nanti mau dipakai lagi. Terus ada mading tuh buat hasil karyanya gitu kan, nanti mau buat cerpen sama puisi. Jadi nanti hasil cerpen sama puisinya mungkin kita tampil di mading ya. Terus ada bimbingan kelompok juga. Nah nanti hasil dari Liserja ini ada namanya kuku. Kuku apa? Kuku itu proyek buku karya aku. Nah jadi nanti kayak hasil cerpen puisinya, pokoknya hasil Liserja siswa-siswi ini kita jadi buku, jadi nanti bisa kenang-kenangan juga ditaruh di perpus ini. Iya. Yang kedua itu ada Numerja. Numerja itu numerasi sambil belajar dan bermain dan belajar. Yang pertama programnya itu ada perhitungan dasar. Perhitungan dasar itu perkalian, pembagian, operasi perpakatan sama operasi akar. Nah, jadi dari perhitungan dasar ini nanti kita bisa kan buat setoran hafalan, terus kita ajarin cara hitung yang mudah, misalkan pakai jari ataupun pakai metode yang turunan gitu. Sama nanti ada sesi tanya jawab juga, sama ada fun game biar enjoy. Jadi fun game-nya bisa dari jawab cepat ataupun menggunakan metode-metode yang menggunakan barang gitu, yang pakai kelereng, pakai yang lain gitu. Terus ada bangun ruang. Nah, bangun ruang ini belajar untuk membuat karya bangun ruang dari karton. Nah, terus ada klasifikasi sampah. Klasifikasi sampah ini pembelajaran untuk dari nyata, nanti kita sediain sampah-sampah dari organik, non organik, sama yang B3 yang bahaya gitu. Terus ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini kita membuat seperti makalah atau proposal singkat tentang, misalkan mereka kemarin kan ada yang asesmen cita-cita, ada yang mau jadi usaha. Nah, jadi mereka bisa memikirkan ide mau membuat usaha apa, terus nanti misalkan cara pembuatannya gimana gitu. Terus ada penelitian tanaman. Penelitian tanaman ini kita mau membuat misalkan toge. Nah, jadi kita setiap harinya tuh atau enggak setiap minggunya kita lihat pertumbuhan toge itu udah berapa sentimeter. Terus ada takaran makanan. Nah, takaran makanan ini kita niatnya mau demo pembuatan salad buah. Nah, jadi kayak nanti misalkan buah stroberi ini kalorinya berapa, terus buah pepaya ini kalorinya berapa. Jadi nanti kalau misalkan disesuaikan ini sehatnya untuk berapa kalori setiap orang. Nah, jadi hasilnya dari Numerja ini ada project karya matematika. Ya itu dari misalkan bangun ruang, kewirausahaan, penelitian tanaman, sama takaran makanan. Selanjutnya di sini ada peta. Peta itu singkatan dari perpustakaan kita. Nah, di sini kita menyediakan 3M bacaan, yaitu merapikan, menyusun, dan menambah buku bacaan. Nah, kedua itu kita membuat struktur perpustakaan seperti penanggung jawab perpustakaan, yaitu kemarin katanya Kak Firman yang ingin jadi penanggung perpustakaan. Ya, ketuanya nanti Putri dan kita anggotanya. Nah, nanti ada kunjungan ke perpustakaan siswa, yaitu setiap 1 minggu sekali. Dan di sini kita membuat tata tertib dan dekorasi bersama mahasiswa. Tata tertib dan dekorasi mahasiswa beserta siswa di perpustakaan. Iya.
Selanjutnya ada kegiatan Ramadan. Jadi pertama kita mau buat kegiatan buat kaligrafi, jelas. Lalu ada setoran hafalan surah kecil yang diadu di juz 30. Terus selain setoran hafalan juga, nanti akan dibimbing juga benar bacaan tajwid dan tahsin. Misalkan seperti bacaan anak pendek atau hukum baca seperti ikhfa, ikrar, dan lain-lain itu diajarkan. Lalu selanjutnya ada cerpen ilustrasi. Nanti anak-anak bisa disuruh minta kayak menjelaskan nih kegiatan Ramadan itu ngapain aja. Terus bisa juga mereka diminta untuk menggambar, misalkan menggambar orang dengan kapal misalkan, terus suruh ceritain tuh maksudnya apa dari gambar tersebut, misalkan oh ini cerita tentang Nabi Yunus gitu tuh ya. Terus selanjutnya kan kemarin kita ini ya Bu sudah melaksanakan tes AKM, asesmen kompetensi lingkungan ya Bu. Nah dari total keseluruhan siswa dan siswa ada 11 telah menyelesaikan tes AKM, numerasi dan literasi yang masing-masing terdiri dari 20 soal. Dan hasilnya itu keseluruhan jawaban yang benar dari literasi 42% jawaban yang benar, dan untuk numerasi 24% jawaban yang benar. Lalu literasi itu apa ya Bu? Literasi ini mengacu pada penyelesaian menemukan informasi tersurat seperti siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana pada teks bacaan yang turut mengikat sesuai jenjangnya. Kebanyakan siswa-siswi terlihat kesulitan pada soal pencocokan yang menentukan informasi siapa, kapan, di mana. Adapun soal pilihan ganda dan benar atau salah pada penentuan perasaan pokok, sifat, latar cerita, konflik cerita, alur cerita, dan menyimpulkan teks dari kejadian, membandingkan prosedur hal utama dan aktivitas pendapat. Itu kesulitan siswa yang kami lihat dari pengerjaan soal literasi sedikit. Lalu untuk soal numerasi ini mengacu pada penyelesaian persamaan sederhana menggunakan operasi perkalian dan pembagian dalam bentuk yang ramah bagi anak. Kebanyakan dari siswa ini kesulitan pada soal pilihan ganda kompleks, benar atau salah, yang menentukan dan membandingkan median, min, dan modmus, serta baku volume bangun ruang. Mereka bisa paham ya Bu. Terus adapun mereka kesulitan dan perhitungan perkalian dasar sehingga dalam menjawab soal mereka kesulitan. Jadi mereka perhitungan dasar perkalian itu kalian pun juga masih kurang ya. Makanya kita juga kemarin bikin sampai sekarang masih berjalan separah hafalan kalung, karena di minggu pertama waktu itu kita sempat bantu latihan soal kan. Contohnya kayak 3x3 atau 4x3 mereka juga masih mikirnya karena memang apa ya, untuk SDM matematikanya juga maaf ya masih agak ini gitu, agak kurang. Dulu kan memang matematika itu parodia, tapi semenjak boleh duduk? Iya boleh, saya kasih terima kasih banyak ya Mas. Masya Allah, generasi yang akan menjadi luar biasa. Semoga lancar. Untuk itu sih kemarin tuh kalau anak-anak cuma bilang matematika susah, dia paling takut kalau Bu Munajat masuk ya. Iya, maju di depan kan ditanyain. Soalnya kan kita juga kan nggak bisa manggil gurunya ya, karena gurunya juga maaf kan ngajar di tempat lain juga. Kalau emang kakak ya alhamdulillah ada program nanti tuh kayak ada perkalian diajarin tuh Mbak. Kalau nggak misalnya setiap pagi sehari 1 per 1 sampai 10 ambil semua apa gitu. Misalnya hari ini kalian kalau 1, 2 kan mungkin apa ya, 1, 2 kali kalian 1, 2 itu apa? 3, 4, 5, 6 sampai 10 tuh mereka suruh gini. Iya gitu kan, maksudnya kalau misalnya seminggu 2 kali kan alhamdulillah berarti ya mudah gitu, maksudnya setiap pagi itu yang setor aja dulu gitu kan maksudnya. Jadi kan nanti anak-anak kalau itu baru namanya kan dia berarti udah bisa ngelatih lanjutannya kan gitu. Soalnya kita juga nggak bisa sebenarnya nggak bisa nemuin gurunya juga ya, kita mau gurunya juga ya gimana ya udah ya
gurunya Karena peralihan. iya gitu peralihan kali ini gitu ngomong aja gitu kan, mungkin teknik metode Berbeda. pengajarannya itu pasti akan berbeda jadi Iya. anak belum bisa menyesuaikan. Karena betul ada nggak mau pelajaran mau matematika nanti dulu lama main aja bahasa Indonesianya ada begitu kan, nggak bisa. Kalau ibu kan nggak bisa, tetap kalian harus ikuti sesuai dengan prosedur. Apapun yang terjadi, ya kamu harus tetap ikuti. Kalau tidak bisa menjawab, tanya. Terus kalau mau nanya, ya itu tadi, gitu. Mungkin dari ekspresi kita, Wajahnya, ya kan. ya. Kalau kakak-kakak mungkin selalu senyum ya. Kalau Iya, guru tuh bercanda. kadang-kadang serius serius gitu. Ya, ya. Terus lanjut.